Selamat sore, selamat berjumpa kembali Sobat Rider semua dengan channel kami Rainbow Ride. Untuk kesempatan kali ini kita kedatangan tamu dari Salatiga. Kita akan mereview tunggangan dari Mas Wawan Salatiga. Ini dengan tunggangan masih seputar A100. Untuk kali ini A100 spek touring. Langsung saja nanti kita review, kita gali informasi dari oprekan motor Mas Wawan ini. Sebelum kita ngoprek ke motor, kita perkenalan dulu. Ini dengan ownernya motor A100 A7 lansiran tahun 78. Monggo silakan diperkenalkan, Mas Wawan. Perkenalkan, nama saya Wawan. Saya dari grup SAS Salatiga. Saya ya mau mereview tunggangan besi saya, namanya Marcelo tahun 78. Ini sedikit perkenalan dari Mas Wawan. Ini saya 78, sudah banyak oprekan di sektor mesin dan juga lain-lainnya. Ini sebelumnya ini didapat atau nemu unit 78 ini udah memakai berapa tahun? Pemakaian 2,5 tahun. 2,5 tahun. Betul. Untuk awalnya kondisinya gimana? Kondisinya sudah jalan atau dapatnya dongkrok? Kondisinya jalan, cuman mampet semua. Oh. Kayak lubang ini lubang intake-nya, lubang ini, lubang knalpot, mampet semua, jelek semua. Oh, kondisi jadi Ya. setengah jalan. Setengah gitu ya, jalan. Terus tak ajak ke pantai Baron, test drive. Ya, habis itu pulang restorasi. Oh. Sedikit-sedikit nggak langsung Ya, banyak. untuk pertama kali yang dapat sentuhan ini sebelum dibawa jalan itu masih dengan mempertahankan kondisi originalnya atau sudah langsung dioprek untuk Langsung spek touringan? Langsung masih originalnya, Mas. Oh, masih mempertahankan originalnya. Masih untuk mempertahankan. mesinnya. Itu langsung dicoba. Betul, langsung coba ke Pantai Baron itu Ya. Pantai Baron Yogyakarta sini ya. Betul. Oh iya. Salatiga, Oh. Tapi Yogyakarta. untuk pertama kali pakai spek yang bawaan gimana? Ngantuk, Mas. Wah, ngantuk. Ngantuk, sampai ngantuk. Ya emang begitu ya para sobat rider semua. Kalau untuk yang biasa pemula atau pemakai yang baru dapat unit itu biasanya suka sama yang mode-mode tipe original. Tapi ketika sudah merasakan laju ataupun kita suka riding itu baru kita pasti menemukan suatu ketidakpuasan untuk kita melaju di jalan itu. Seperti itu nggih, Betul. Mas Wawan. Nah, Betul sekali. ini terus yang setelah dicoba jalan untuk yang masih pakai spek original itu, setelah itu yang pertama kali untuk dirubah apanya, Mas? Ini Dirubah tadi. dari sektor mesin, Mas. Nah, untuk Permesinan mesinnya, dulu, ya. untuk mesinnya, Mesinnya itu kita kan trial and error ya. Dari oversize 50 naik ke 75. Terus kita porting, mau porting harian, porting ini kok nggak dapet. Terus rotarinya kita coak model gimana. enggak dari yang pertama dari oversize. Ya, itu Memutuskan oversize untuk dari 50 ke 75 itu nunggu yang 50-nya itu Nge-gym istilahnya nge-gym Iya. atau sering nge-gym terus istilahnya ngobos nggak ada tenaga atau gimana, atau langsung nge-gym langsung dinaikkan untuk di oversize-nya ke 75. pas itu kita coba, tapi oli samping di atas, tak coba ke Boyolali PP, tapi full gas, habis itu nge-gym di Solo arah 3 ke Boyolali. Solo gitu, ke Boyolali, oversize-nya. ya nge-gymnya pas arah pulang dari Ampel. Oh. Itu pikiran udah bongkar semua, cuman ya bongkarnya sedikit dulu. Tuh, Iya. error dulu. Jadi ini tanpa menunggu istilahnya sekernya, pistonnya itu istilahnya bermasalah atau apa ya, cuman untuk ngejimnya dan untuk dapatkan tenaga yang lebih lagi itu langsung diputuskan untuk naik oversize-nya, naikin oversize ke 75. Ya, Nah, itu belah mesin yang pertama. itu untuk beberapa yang pertama. Ya. Setelah di sektor piston itu untuk pengapian sendiri, Mas. Pengapian Udah masih di-upgrade atau masih pakai yang Mas, untuk menunjang performanya
Performanya masih tetap standarnya, tapi coilnya kita lilitannya udah beda. Oh, lilitannya udah lilitan beda dengan konsep sendiri. Konsep sendiri. Oh, udah nggak pakai bawaan Udah pabrikan nggak lagi pakai ya? bawaan pabrik. Oh, iya. Jadi kita ngukur dari seker berapa, rasio berapa, itu di apa coil ini, di spool ini. Oh, Spool untuk di pengapian. di spoolnya pengapian. Ya. Oh, terus ini udah dirubah ke CDI apa Ini masih? sudah CDI, terus kita pakai CDI RC. Oh, CDI RC. Iya. CDI RC. Terus pakai kiprop-nya Fish Air. Di Progress R. Ya, kiprop Fish Air. Terus harusnya kita ganti DC. Harusnya sudah dirubah ke DC. Betul. Oh ya. DC. Ini sobat trader dari Rainbow semua. Ini kita informasikan untuk sektor pengapian juga udah di-upgrade semua dari coil, spool ataupun dari CDI-nya udah diadopsi dari beberapa pilihan dari motor lain. Ya, kebetulan untuk unit A7 tahun 78 ini menggunakan CDI RC. Betul. Nah, tuh ya. Terus untuk yang lain Mas, yang menunjang performa untuk karburasi diganti yang lain apa aftermarket atau masih mempertahankan orisinalnya? Kalau karbu saya modifikasi. Jadi saya taruh spuyer satu lagi di lubang karbunya yang luar. Untuk lubang karbunya. Ya, tusukan gini. Oh. Jadi pas napas panjang kita masih terbantu sama spuyer tersebut. Oh, jadi masih ada tambahan suplai untuk bahan Suplai. bakarnya dari tambahan lubang spuyer yang dibikin lubangnya itu. Betul. Oh. Iya, Cuman iya, itu aja sih, sama lubang lubang manifoldnya itu saya gedein dari 23 ke 25,5. Untuk lubang yang bawaan, untuk lubang bawaan, lubang dari intake, karbu, apa ya. karbu Karbu itu ke di isapan ya, rotarinya isapan itu digedein lagi. Ya, dari 23 ke 25,5. 25. Oh, jadi naik sekitar ya 2,5 milian ya. 2,5 milian. Betul. Nah, itu jelas pengaruh sekali untuk Betul. tambah akselerasi tenaganya. Betul, venturnya kan jadi lebih besar. Jadi lebih besar. Ya. Nah, seperti itu. Jadi buat teman-teman yang lain mungkin ini tambah ilmu, tambah pelajaran juga untuk dari sektor pengapian, juga dari sektor konsumsi bahan bakar, itu semua dioprek jadi lebih enteng, lebih besar lagi, sehingga dapat menghasilkan tenaga yang lebih gede lagi. Terus ini Mas, ya. Ini dari sektor mesin juga. Kalau untuk apa ini, untuk yang di piston tetap pakai kan ya, piston bawaan atau masih bawaan. masih piston bawaan. Ya, cuma di oversize-nya itu ya, oversize-nya ya. Terus ini untuk pertama kali pas dapat ini masih banyak orisinalnya atau sudah apa adanya Mas? Ini soalnya ini saya lihat kok udah banyak sekali apa yang ini dari mungkin yang dipertahankan cuma batok lampunya sama lampu sen kanan kiri depan belakang, tapi untuk yang lain-lain untuk speedometernya ini ada tuas koplingnya ini juga udah diremajakan ini kayaknya ya. Nah, terus untuk yang ini Mas, ini untuk speedometer ini kayaknya udah model ya, ini digital ya. Koso Pak, ini mereknya Koso ya. Terus ini juga hidup. Oh, ini fungsi juga nyala. RPM maaf ini nyala, ngembun semua nyala. Jadi bukan cuma pajangan ini. Terus ini ada voltmeter kalau misalnya akinya ngedrop atau bagaimana, ada voltmeter. Terus jadi gini, ngakalin dari speedometer Koso ini, dia kan pakai ini magnet Pak. Ya, modelnya model untuk sensornya ya. Sensornya magnet. Nah, ini terus cara ngakalinya gimana, cara ngaktifin, cara ngaktifinnya. Tromolnya saya tak lubangin sini. Oh ya, ini tak kasih lubang. Sobat rider semua, ini
dikasih lubang ini dari tromolnya, dikasih untuk sensor magnetnya ini. Ya, sensor magnet di sini. Sensor magnetnya jadi menggunakan sensor magnet untuk mengaktifkan speedometernya, kecepatannya untuk. Lampu sudah daymaker. Oh ya, ini dari depan. Jadi kita lampu sudah dipasang untuk apa? Dalemannya pakai daymaker, cuman untuk cover luarnya mempertahankan yang aslinya, masih orinya. Betul. Terus kita ke atas lagi ada ini yang bikin Sumbawa. ini sudah pakai model hidrolis ya, iya, untuk koplingnya. Saya pakai handle rem punya NMAX ori. Handle-nya untuk handle sama ini kan, iya, masternya ya. Ini pakai NMAX ori. Orinya NMAX. Nah, terus ini cara ngadopsinya ke ini Mas, kan kalau orinya kan pakai tarik sulur. Ya. Nah, itu yang sering rawan kalau di sobat rider semuanya ya, itu kalau untuk apalagi A100 itu paling rawan di tali koplingnya. Nah, ini terus dikonversi ke model hidrolis. Nah, ini untuk pemasangannya Mas. Kita nyari master rem satu port, satu piston. Mungkin punya beat, biasanya punya beat lama. Ini satu piston. Terus ini dicowak dulu. Jadi di papras dulu, dicowak ya, dulu. Ini dicowak dulu. Untuk apa ini? Untuk cover mesinnya. Ya, cover boxnya ini kita cowak dulu. Habis itu dicowak. Ini nambah daging ya sekitar segini lah. Nambah daging segini. Nambah daging. Oh, yang di bawah. Ya, ini nambah daging ini. Untuk dudukan. Dudukan, betul. Oh. Dudukannya. Ya. Soalnya kalau ini nggak ditambah daging, ini terlalu nggak ada pegangannya. Nggak ada pegangan. Betul. Jadi untuk semacam bikin bracketnya ya, bracket dari ini master bawahnya. Terus asetutnya masih pakai bawaan. Setutnya masih pakai bawaan A100-nya. Betul, masih pakai bawaan A100-nya. Rumah kopling punya Fish Air. Oh, rumah koplingnya juga sudah sudah upgrade pakai. Terus kalau rumah koplingnya pakai Fish Air itu untuk kampas koplingnya sendiri, kampas kopling pakai ikut pakai Fish Air atau tetap pakai A100 ini? Pakai A100. Tapi harus bubut sedikit 2 mili. Bubut sedikit dikurangin sedikit. Ya. Karena nggak pas, nggak PNP. Oh ya. Terus tengahnya asnya itu kita kasih Bosch. Kita kasih Bosch. Tengahnya. Iya, kita kasih Bosch antara jarak rumah sama hostnya, host couplingnya. Host couplingnya. Betul. Ya, untuk yang lain yang masih dipertahankan, ini ada sapit, armnya belakang ini masih mempertahankan ori. Terus lampu belakang, lampu PT sen, ya. Terus spakbornya belakang masih. Ini untuk tangki, tepung semua rata-rata masih mempertahankan orinya. Terus untuk konsumsinya Mas, konsumsinya bahan bakarnya itu kalau dari standar, yang spek standar sama itu jauh perbedaan konsumsinya jauh lebih boros. Maksudnya terpaut jauh apa enggak? Mungkin kalau A100 standar 1:30 ya. Kalau ini 1:18 mungkin. 18. Ya 18-20 lah. 18-20 ya, hampir sepertiganya ya. Ya sepertiganya nambah sepertiga. Betul. Tapi istilahnya sumbut sama tenaganya yang didapat. Betul sekali. Paling jauh Mas ya. Paling jauh sudah riding kemana? Touring. Kalau touring paling jauh Wonosobo. Nah, ke Dieng. Tapi jalurnya jalur Tambi, tanjak gini ke Buntet. Oh, ke Buntet Tambi. Ya, betul. Oh, ya itu boncengan berdua. Buat boncengan. Berdua. Nggak ada kendala. Tepat sekali ini. Ya, mungkin dari teman-teman semua mungkin yang pengen mengupgrade mesin atau tunggangannya, itu silakan nanti bisa menghubungi Mas Wawan untuk tanya-tanya detailnya. Itu bisa ditanyakan nanti di kolom komentar. Ini kayaknya kalau sok juga sudah nggak bawaan ya ini. Mungkin ada alasan
sendiri Mas? Ada, soalnya gini, kita kan sering boncengan. Oh. Kalau kita pakai sok yang ori kurang mumpuni, terlalu empuk. Oh ya ini juga pokoknya berdua ya, ini saya Berdua. keluarga ya. Iya, makanya joknya gede. Oh, enggak tipis, joknya gede. Joknya Udah kayak gede, sofa gede. gitu. Ya. Tuh, Nah. terus pakai sok ini Daytona. Soalnya pakai Daytona. Betul, Daytona replika RCB. RCB bukan dari versi V, RCB. ya betul. Oh. Terus paha remnya ini udah pakai Bison biar remnya nggak terlalu dalam. Ya untuk anu ya tuas belakangnya, Ya. tuas belakang yang di tromol belakang ini Betul. sudah diganti Ganti punyanya Bison. Fiction ya ini. Punya Yamaha Bison. Oh Bison. Betul. Oh Bison ini Bison. lebih panjang ya. Lebih panjang Lebih panjang. pahanya. Jadi untuk tariknya tentunya lebih enteng. Betul. Lebih enteng dan lebih Lebih pendek. pendek. Ya, Nah, jaraknya. jaraknya lebih pendek tapi Betul. lebih enteng. Lampu belakangnya, lampu stop lampnya belakang ini bukan punya orinya juga, ini pakai yang lebih tua ini kelihatannya Mas ya. Iya, ini Versi persamaan ya lebih tua, tapi versi- persamaannya FR80, Suzuki Oh, FR80. R80. Ya, ini dapat dari Semarang sama mata kucingnya dapat Ada dari mata Semarang. kucing pokoknya lengkap. Ini Iya. semua pernak-perniknya depan belakang mata kucing ada di sini. Ya terus langsung juga masih semua engkolan juga. Terus gearnya mungkin Pak, Nah ini untuk gear, untuk gear masih pakai standarnya gearnya atau dirubah ukuran ini? gearnya udah ganti. Soalnya kita kan motor spek jauh-jauh. Spek jauh-jauh. Jadi aku pakai depan pakai 14, belakang Untuk pakai gear depan pakai 14, betul, yang belakang pakai 34. belakang 34. Betul. Oh. Kita kan iya. ngantisipasi soalnya kalau jalan jauh itu kan banyak trek panjang-panjang, Oh biar enteng. enteng, Betul. speednya Speednya cepet, ya cepet gitu. dapet. Ya. Betul. Terus ada lagi ini kok, oh berhubung ini covernya nggak bisa ditutup ya, Tutup, itu cover betul. magnetnya. Betul. Cover magnet nggak bisa ditutup karena ada bracket untuk Itu master kopling Iya. sistemnya. betul. Ini Mas, dulu ketika Mas dapat ya, nah ini ketika nganu bongkar saya ini dapat Saya dulu udah dapat mahal. Ya, soalnya saya dapat dari kolektor. oh dapat dari kolektor. Kisaran berapa? Mas? Saya dapat dulu 5.500.000. 5.500.000. Ya. Oh, tapi surat lengkap. Surat lengkap, komplit, tapi pajaknya bobok pules. Oh, pajak pulas. Pules. Iya. Pakai tijuran malahan pajaknya. Terus dari sekitar itu dapat untuk upgrade-nya itu sudah menghabiskan budget sekitar berapa Mas Wawan? Kalau budget ya dikira-kira ya. Dikira-kira di kisaran Ya, berapa? Satu Nanti motor ini sama, hampir sama. hampir sama dengan satu unit Satu ini yang beli, motor. ya. Nah, kalau sobat rider semua pengen meniru seperti ini dengan spek yang udah sangat bagus, sangat Enak dikendarai. enak Ya. untuk dikendarai ya, apalagi untuk Jauh-jauh. touring-touring jauh, itu menghabiskan budget sekitar juga Ya. 5 sampai 6 juta. Untuk apa roda depan belakang Masih ori. masih ori, Ya. pakai ring 18. Ring 18, 250 depan belakang. 250 depan belakang. Betul. Dibikin sama kenapa Mas? Biasanya kan depan yang lebih tipis, lebih kecil. Enggak. 225. Kan orinya ini aku pakai IRC, Innoloop R2. Innoloop R2 itu. Ya, Innoloop R2 kan adanya 250 ring 18. Ring 18. Adanya itu tak pakein. Oh, jadi depan belakang sama. Betul, depan belakang Depan sama. belakang sama ya 250. dari Innoloop ya. Gini Mas Wawan, Ya, selama memakai ini 2,5 tahun memakai tunggangannya A7 tahun 78 ini, suka dukanya Mas Wawan. Untuk sukanya dulu monggo. kalau Ya. suka dan duka banyak sukanya. Banyak sukanya. Ya, karena di setiap lampu merah, Mas, motornya tahun berapa? Oh. Saya dulu pernah punya tahun Oh. ini, tahun ini. Nah, itu Oh, banyak kalau di cerita. jalan, jalan. banyak perhatian ya, Ya, tentunya betul. daripada pakai motor yang lebih mudah. Betul. Tapi kalau dukanya begini, karena kan saya banyakkan spek touring jauh-jauh. Ya. Tapi touring jauh-jauh, jalannya malam,
Ya dukanya kalau misalnya trouble mesin tuh nggak pernah, tapi trouble yang kecil-kecil, mungkin bearing atau bagaimana di itu apa hal-hal yang sepele sepele ya, yang betul. kurang istilahnya kurang dapat sentuhan, Sentuhan. ya. Karena memang Betul. para sobat rider semua itu kebanyakan yang diperhatikan cuma di sektor mesin, Ya, mesin sama yang kaki-kaki lah. kaki-kaki yang vital-vital, yang kurang vital itu jarang-jarang diperhatikan. Betul, Pak. Gitu. Betul. Ya mungkin ada tip atau trik buat teman-teman Rainbow Ride atau teman-teman rider, sobat rider semuanya, Triknya- monggo untuk lebih apa ya, untuk lebih performanya biar menunjang, juga untuk spek touring atau pokoknya yang biar motor tua tapi waras, motor tua tapi angler. Ya. Nah, seperti itu gimana Mas? Monggo. Tipnya ya waktu, Pak. Setiap orang versinya mau beda-beda. Tapi kalau kita mau harian premium Porek misalnya untuk touring, ya kita harus tahu konsepnya buat apa dulu. Oh. Jauh-jauh atau deket atau bagaimana. Jadi yang paling penting itu pertama kali untuk konsepnya dulu itu motor. konsepnya yang Ya, ditentukan ya. betul. Untuk kita bikin konsep touring, Ya. apa istilahnya konsep harian, Ya. terus mempertahankan orian gitu Betul. juga ya. Betul. Oh. Konsepnya dulu yang kedua, terus ya itu budget. Budget, Budgetingnya terutama ya. Yang ya. ketiga triknya lagi kalau misalnya saya sering pergi jauh-jauh, ya istilah katanya busi kadang-kadang kan kita wallah alam ya Pak ya. Kadang mati ya bawa kunci-kunci lah seadanya. Seadanya iya. misal ya kayak obeng, kayak busi, kayak kunci busi ya harus dibawa. Peralatan yang mungkin kita nggak pernah tahu kapan digunakan, tapi tetap kita tetap bawa. aja, tetap Betul. bawa ya, Betul. yang menunjang. Tapi untuk kondisinya ini mungkin juga ada apa, hal yang seperti surga Ya. atau semacam itu. Betul. Tapi kalau sudah seperti ini, untuk seluruh kupingnya sudah nggak mikir lagi, Ya. sudah nggak Betul. perlu khawatir lagi ketika Ya. jalan jauh. Betul. Terima kasih sekali Ya, Mas Wawan sama-sama. atas kehadiran, atas Sama-sama. kita bisa mereview dari motornya, yang mana mungkin dapat menambah wawasan dari sobat rider semua, terutama sobat di Rainbow Ride ini, ya, agar supaya apa, masing-masing punya tunggangan, masing-masing punya ya gacuannya, biar bisa lebih apa, performanya tetap fit-fit aja, meski Betul. tua tapi tetap terawat dengan bagus dan Betul. performanya tetap terjaga. Ya, kita bincang-bincang review dari oprekan tunggangannya dari Mas Wawan. Untuk kesempatan kali ini kita cukupkan sekian, dan kita bertemu kembali di acara review berikutnya. Salam rider, tuwa ning angler.